Es krim sifatnya orang makan nggak akan setiap hari, mungkin seminggu sekali karena memang faktor tren. Jadi bisnis es krim ini tidak akan sustainable, ucap Pak Yuswo Hadi, seorang pakar marketing. Kenapa? Siapa sih yang nggak kenal dengan milkshake? Gerai es krim dan minuman kekinian asal Cina yang sudah menjamur di hampir seluruh wilayah Indonesia. Menjamurnya gerai es krim viral ini salah satunya karena harga produk milkshake relatif murah. Saking menjamurnya milkshake di Indonesia, warganet Indonesia bahkan membuat sejumlah lelucon di media sosial. Beri aku satu ruko kosong, maka akan kujadikan outlet milkshake. Ada juga yang berceletuk, milkshake adalah malaikat pencatat ruko kosong. Tapi bagaimana ya kira-kira kisah perjalanan dari milkshake sampai akhirnya masuk ke Indonesia dan menjamur di seluruh tikungan? Berapa kira-kira biaya franchise-nya? Apakah bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan? Atau hanya musiman saja? Yuk kita bahas satu persatu. Milkshake ini berdiri pada tahun 1997 oleh Zhang Hongqiao pada saat masih menjadi mahasiswa. Pada saat itu Hongqiao bekerja sebagai paruh waktu di sebuah toko minuman dingin yang menjual es serut. Tak berselang lama, Hongqiao mengumpulkan keberanian untuk memulai bisnisnya sendiri, yaitu bisnis es serut dengan mendapat modal sekitar 4.000 yuan atau setara dengan 8 juta dari neneknya. Dengan modal yang terbatas dan sangat sederhana, bahkan mesin pembuat esnya pun dirakit sendiri, Hongqiao bisa menghasilkan produk utamanya adalah es serut, es krim, dan smoothie. Setelah itu, bisnis mulai berkembang dan mulailah menjual teh susu di tokonya dengan perolehan 100 yuan atau 200.000 per hari. Namun, masalah mulai terjadi ketika produknya terpengaruh musim dan akhirnya tokonya pun tutup. Kemudian di tahun 1999, Hongqiao kembali bangkit dan mendirikan toko es serut dengan nama Milkshake Bingcheng. Dengan penuh jatuh bangun, baru pada tahun 2006, Milkshake menemukan tempat di pasaran. Dalam waktu yang bersamaan dengan Olimpiade Beijing 2008, muncullah kompetitor Milkshake dengan menjual es krim obor atau biasa kita kenal dengan es krim cone, yang menyebabkan harga naik menjadi 5 atau bahkan 10 kali lipat. Dari sini Hongqiao menemukan peluang untuk menjual produk murah seharga 2 yuan atau 4.000 rupiah di saat toko lain menjual di atas harga itu, yang menyebabkan bisnisnya berkembang pesat dan banyak peminatnya. Milkshake Bingcheng diam-diam menjadi merek bubble tea tunggal terlaris di Cina dengan pendapatan tahunan 6,5 miliar yuan atau setara dengan 13 triliun rupiah dalam setahun. Di tahun 2018, Hongqiao akhirnya melakukan ekspansi besar-besaran ke berbagai negara seperti Vietnam, Singapura, Malaysia, hingga Indonesia. Milkshake mulai masuk di Indonesia pada tahun 2020, di mana franchise pertamanya berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Kota Bandung ini dipilih sebagai lokasi pelopor es krim milkshake karena dinilai daerah ini dikenal dengan pusat wisata kuliner. Saat ini, franchise tersebut meluas hingga ke sejumlah kota besar dengan total mencapai 300 gerai. Dan untuk pemegang hak franchise Milkshake Indonesia adalah PT Yisheng Pacific Trading. Biaya franchise Milkshake berbeda-beda, namun calon pemilik franchise perlu menyiapkan modal awal sebesar 700 juta hingga 900 juta untuk memenuhi seluruh biaya investasi franchise dan bangunan. Ini merupakan biaya setelah biaya renovasi yang dilakukan pihak Milkshake apabila diperlukan, kenaikan daya listrik, sewa bangunan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dari toko. Bila ingin membuka franchise di ibu kota provinsi, total biaya yang harus dikeluarkan adalah sekitar 380 juta rupiah.
Sementara itu, calon pemilik franchise di kota dan kabupaten lain harus merogoh kocek setidaknya 374 juta rupiah. Terdapat sejumlah syarat awal yang harus dimiliki oleh calon pemegang franchise sebelum memulai kerjasama dengan Mixe Indonesia, yaitu memiliki lokasi yang strategis dan potensial, luas bersih minimal 25 meter persegi tanpa tiang, tangga, ataupun elemen permanen lainnya. Lebar sisi minimum 3,7 meter, tinggi plafon terendah 2,7 meter, daya listrik 33.000 watt, sumber air yang memadai, dan NPWP perorangan atau badan usaha untuk kontrak kerjasama. Mixe dengan es krim yang murah dengan porsi yang banyak sepertinya cocok ya teman-teman di Indonesia. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ternyata merupakan strategi marketing ciri khas produk di Cina loh. Harganya murah tapi produknya bagus. Walaupun begitu, viral dan masifnya pembukaan gerai Mixe di seluruh daerah kemungkinan akan mengalami stagnasi. Alasannya, menurut Bapak Yuswo Hadi, seorang pakar marketing, es krim adalah jenis makanan yang memiliki sifat yang okasional dan dipengaruhi oleh tren yang sedang berlangsung di beberapa daerah. Selain itu, es krim juga makanan yang tidak dikonsumsi tiap hari atau sebagai kebutuhan pokok. Jadi orang-orang mungkin konsumsi es krim seminggu sekali atau karena faktor tren. Kemungkinan juga akan ada titik surutnya. Popularitas dari Mixe ini juga dipengaruhi sama media sosial ya teman-teman. Kondisi ini terjadi ketika para pengguna media sosial terpengaruh oleh influencer atau asal apa yang viral itu pasti dicoba sama netizen. Hal yang seperti inilah yang ditakuti dapat menimbulkan kehilangan momen atau fear of missing out, FOMO, di masyarakat. Sehingga orang secara rame-rame akan mencoba produk tersebut yang dapat membuat popularitas Mixe semakin ngetren. Jadi kesimpulannya, viralnya Mixe ini sama dengan mie gacoan yang masih banyak digandrungi oleh masyarakat. Akan tetapi karena Mixe ini bukan termasuk dalam jenis makanan yang berkala, kemungkinan akan mencapai titik jenuh nih teman-teman. Pada saat pembukaan, gerainya sangat gencar ya, mungkin saja tidak long run, tapi tidak mati ya teman-teman, namun mungkin tidak seviral atau serame sekarang ini. Tapi teman-teman yang mau atau sudah franchise juga gak perlu khawatir. Apabila kita punya ilmu bisnis dan jangan lupa untuk kelola keuangan dengan baik, pasti tetap bisa sustain ya teman-teman. Karena berbisnis itu juga pasti ada lika-likunya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Salam sukses untuk kita semua.